Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam kesehatan ya. Oke, hari ini mohon maaf takutnya hari ini Ibu tidak bisa Zoom meeting gitu ya. Nah, hari ini Ibu akan membahas langsung berarti di YouTube. Silakan dibuka berarti YouTube-nya ya. Gitu, kita balik YouTube sambil ini juga untuk teman-teman yang lainnya yang udah Zoom tapi mereka masih kurang paham itu. Jadi kita bisa buka link YouTube-nya. Oke. Kita hari ini akan bahas jurnal penyesuaian. Lanjutan dari materi yang kemarin, karena kemarin kita sudah tatap muka 100%, jadi Ibu nggak bikin videonya, tapi karena ini kita BDR lagi, gitu ya, makanya Ibu kasih untuk videonya, biar kalian bisa lebih paham dan diulang-ulang lagi isi materinya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi hari ini. Nah, ini sebelumnya untuk file ini sudah Ibu share ya, di GCR silahkan dibuka. Itu filenya untuk jurnal penyesuaian sudah Ibu share. Nah, ini tenang aja. Untuk pertemuan hari ini jurnal penyesuaian itu cuma nambah satu akun yang disesuaikan kok. Tapi yang kemarin di perusahaan jasa itu tetap kita sesuaikan, atau maksudnya tetap kita pakai gitu ya. Yang 7 akun itu yang sewa beban belum dibayar, beban diterima di muka, beban dibayar di muka, terus pendapatan diterima di muka, pendapatan belum dibayar, terus ada perlengkapan, peralatan, terus satu lagi piutang tetap tagih. Nah, itu juga tetap dipakai. Cuman nambah satu akun di perusahaan dagang ini, yaitu penyesuaian untuk persediaan barang dagang. Nah, ini ya, ini nambah data penyesuaiannya. Oke, kita bahas seperti biasa. Kalau misalnya materi yang akan Ibu bahas itu adalah yang perusahaan Ibu, yang case style ya. Tapi yang kalian kerjakan di rumah adalah yang UD Galunggung. Untuk file tugasnya juga sudah Ibu share di GCR juga gitu. Jangan lupa dikumpulkan maksimal sampai hari Selasa minggu depan. Data penyesuaian juga sudah ada. Yang ini ya, data penyesuaiannya gitu ya. Oke. Oke, kita langsung saja jurnal penyesuaian hari ini untuk persediaan barang dagang. Apa yang harus disesuaikan gitu ya. Kenapa dia harus disesuaikan? Pertama, kenapa dia harus disesuaikan? Karena tidak sesuai lagi data yang lalu. Data yang lalu itu persediaan barang dagang yang ada adalah persediaan barang dagang yang bulan lalu. Jadi kalau misalnya kalian di UD Galunggung, kebetulan kalau di Kistel kan dia perusahaannya baru, jadi dia tidak punya persediaan barang dagang di bulan lalu atau bulan sebelumnya gitu ya. Tapi karena kalau di UD Galunggung dia perusahaan yang sudah lama, maka dia muncul ada data persediaan barang dagang di 31 Desember 2007. Yang sekarang adanya di Januari yang kalian bikin gitu kan ya, yang berjalannya di Januari gitu. Nah, ini ada berarti persediaan barang dagang ini atau yang awal ini, yang periode sebelumnya ini sudah tidak korelasi dengan persediaan barang dagang yang di bulan ini gitu. Makanya kita butuh dia bikin jurnal penyesuaiannya gitu ya. Oke. Untuk menyesuaikan persediaan barang dagang ini ada dua metode. Yang pertama adalah metode ikhtisar laba rugi dan yang keduanya adalah metode HPP. Oke, kita langsung aja bahas untuk metode dulu yang ikhtisar laba rugi. Untuk metode ikhtisar laba rugi ini gampang. Rumusnya kalau Ibu sering ingetin gitu ya. Kalau Ibu sering ingat-ingat karena Ibu orangnya pelupa, kalian tahu sendiri gitu ya. Nah, ini tinggal masukin yang IP atau IPPI. Jadi ikhtisar laba rugi, persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, dan ikhtisar laba rugi. Debit kreditnya selang-seling gitu ya, Ibu ingatnya. Oke. Ini tinggal kita masukin persediaan barang dagang awal. Kalau persediaan barang dagang awal itu adalah persediaan barang dagang yang ada di akhir periode sebelumnya. Atau kalau misalnya di data berarti dia adanya di neraca saldo yang kalian bikin. Ya udah Galunggung ya. Nah, tinggal input karena kristal dia nggak punya ya. Dia kan nggak punya tuh. Di sini kan tidak ada persediaan barang dagang di neraca saldonya. Berarti di sini nilainya adalah 0. Ya, kosong, tidak ada. Nah, untuk persediaan berdagang akhir ini, untuk istilah baru balik lagi yang untuk istilah baru ini adalah sebagai balancing aja. Jadi yang kita lihat atau kita isi nilainya adalah yang persediaan barang dagangnya saja. Ya, ini sebagai balancing biar balance gitu kan ya. Jadi istilah bagian diisi sesuai dengan data yang ada di persediaan barang dagang awal. Gitu. Nah, kalau di persediaan barang dagang akhir, nah, yang mana nih persediaan barang dagang akhir? Nah, kalau persediaan barang dagang akhir berarti persediaan barang dagang yang ada di periode sekarang. Berarti yang ini, kalau Ibu adanya di data penyesuaian. Sama sih, kalian juga sama udah gabung nanti Ibu kasih tuh di data penyesuaian. Gitu ya. Tinggal diinputin. Masukin deh.
Ibu ini data penyesuaiannya adalah sebesar 5.300.000 tinggal di input, berarti persediaan barang dan akhirnya adalah sebesar 5.300.000. Ini juga sama. Biar balance juga diisi istilah baru ruginya di kredit sebesar 5.300.000. Kalau ada yang nanya, kenapa nih Bu persediaan barang dagang awalnya atau misalnya di neraca dulu dia adanya debit kan ya? Nih. Yang dulu misalnya persediaan barang dagangnya dulunya di debit Bu, tapi kalau di AJP dia justru ada di kredit. Why? Itu yang misalnya nih ya, awalnya justru ada di kredit, kenapa ya Bu ya? Ya, karena dia akan ditutup seperti biasa. Kalian tahu kan kalau dia ada misalnya di debit, dia pindah ke kredit berarti kan dikurangin gitu ya, atau jadinya negatif kan ya. Maka kalau misalnya di debitnya tadi 5 juta, di kreditnya 5 juta berarti saldo si persediaan barang dagang awal dia ujung-ujungnya adalah 0. Itu yang kita pengen. Karena persediaan barang dagang awal ini sudah kita tidak gunakan lagi. Ya, tidak sesuai lagi dengan kenyataan. Makanya kita tutup, kita gantikan dengan persediaan barang dagang akhir. Paham ya? Gitu ya, Ibu harap paham. Makanya nanti persediaan barang dagang akhir dia justru yang ada di debit. Karena dia akan menggantikan si persediaan barang dagang awal. Oke? Itu untuk metode istilah barugi. Kalau yang tanya boleh langsung baca ke Ibu. Nah, untuk yang metode HPP, sebelum kita masuk ke metode HPP, kita harus tahu dulu rumusnya untuk metode HPP atau rumus HPP ini. Oke. HPP ini dihasilkan dari persediaan barang dagang awal, ditambah pembelian, ditambah beban angkut pembelian, dikurangi PD akhir, dikurangi potongan pembelian, dan dikurangi return pembelian. Jadi HPP ini adalah harga pokok barang yang kita jual, guys. Jadi kalau misalnya barang itu udah dijual, berarti dia berubah menjadi HPP. Tapi kalau barang ini belum terjual, berarti ya dia belum menjadi HPP, ya. Gitu. Atau istilahnya nih kita contohin kasusnya berarti untuk hitung HPP. Misalnya ibu punya persediaan barang yang di gudang nih. Nah, ini disebut dengan persediaan barang dagang awal. Ditambah dengan pembelian di bulan ini. Misalnya ibu beli barang. Nah, ini pembelian. Berarti ini persediaan barang dagang awal ditambah pembelian. Di sini melekat ada beban angkut pembelian yang menambah nilai HPP. Terus ada juga yang mengurangi adalah diskonnya. Misalnya di sini ada diskon, berarti dia juga mengurangi nilainya. Sudah retur, misalnya ini nggak cocok, ibu kembalikan lagi kepada penjualnya. Itu kan, ini juga ya berarti ini yang masih ada di gudang, ini disebut dengan persediaan barang dagang siap jual. Gitu. Tapi belum jadi HPP ya. Jadi HPP itu kan ketika sudah dijual. Berarti kalau ini misalnya sudah terjual, nah inilah yang disebut dengan HPP. Ya. Nah, untuk hitung HPP, kita nggak tahu berapa penjualannya, berarti kita harus tahu minimalnya yang ada di gudang berapa. Berarti untuk hitungnya berarti dikurangi nanti di akhir periode adalah dikurangi PBD akhir. Nah, yang ini berarti rumusnya. Dikurangi PBD akhir. Itulah yang disebut dengan HPP, harga pokok barang yang kita jual. Oke? Berarti untuk menulis di jurnal penyesuaiannya, HPP ini kan Ibu sudah kasih tahu ya bahwa HPP ini anaknya si beban. Gitu, makanya dia ada di debit. Jadi yang nambah di debit, yang nambah si HPP apa aja sih? Ini ada 3 akun ini ya. Berarti dia simpannya di kredit karena dia akan menambah si HPP yang ada di debit. Tinggal dimasukin. PBD awalnya Ibu nggak punya datanya PBD awal karena baru Kristelma ya, baru perusahaan baru. Terus ada pembelian beban angkut, tinggal kita masukin. Di sini pembelian beban angkutnya berapa? Pembelian beban angkut mana? Ini pembeliannya 6 juta, beban angkutnya adalah 150.000. Udah. Tinggal kita masukin di sini tuh 6 juta sama 150.000. Berarti yang itu nambah HPP-nya berarti sebesar 6.150.000. Yang ngurangin HPP, yang ngurangin HPP kan ini ya. Potongan, retur, dan PBD akhir. Yang masukin juga PBD akhir, potongan, dan retur. Yang mengurangi HPP berarti HPP-nya berkurang di kredit. Kita tinggal lihat aja. PBD akhir mah ada di jurnal penyesuaian. Yang ini ya 5.300.000. Terus ada juga tadi potongan dan returnya. Nah ini berarti ya. Input aja. Input totalnya segini. Beres deh. Gitu ya. Untuk metode HPP dan persediaan barang dagang. Untuk metode HPP dan metode ikhtisar barang. Nah selanjutnya untuk selain persediaan barang dagang itu sebenarnya udah kita bahas di sebelumnya. Jadi kalian boleh buka di jurnal penyesuaian yang semester lalu ya. Materinya gitu. Nah ini misalnya kalau Ibu di data penyesuaian case style ini ada
ini ya perlengkapan yang habisnya 200.000 sama buatlah penyesuaian untuk sewa. Berarti kalau perlengkapannya habis ya langsung aja berarti ya. Perlengkapan habis berarti perlengkapannya berkurang di kredit 200.000 sama beban perlengkapannya bertambah di debit sebesar 200.000. Terus untuk penyesuaian untuk sewa, kita lihat sewanya dulu sebagai beban sewa ya, yang ini ya. Kalau sebagai beban berarti kan yang masih ada nyatetnya. Berarti ngitungannya berarti ya masukin aja yang masih ada berapa bulan. Berarti karena baru dipakai sebulan, berarti yang ada 11 bulan. 11 dibagi 12 bulan, totalnya adalah 1 tahun gitu ya. Dikali 18 juta. Gitu rumusnya. Berarti ya adalah 16.500.000 kita input aja. 16.500.000. Untuk akunnya asalnya beban sewanya di debit, dia jadi berkurang di sisi kredit tuh. Berarti beban sewanya di kredit digantikan dengan sewa dibayar di muka. Oke? Beres ya? Cukup pertemuan kita hari ini. Berarti tinggal kalian kerjakan untuk tugasnya. Nanti kalian tanyain boleh langsung ke Ibu, oke? Cukup pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian tanyakan boleh langsung chat ke Ibu. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan semuanya.